masa pendidikan Lo Keng Hong. Nah, saham yang saya beli dan uang saya begitu banyak, sahamnya jatuh jadi Rp50. Dari pokoknya uang saya banyak sekali. Jadi ya, seperti you bilang 90%. Lo Keng Hong terlahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara di keluarga yang sederhana. Ayahnya berasal dari Pontianak yang merantau ke Jakarta. Lo Keng Hong semasa kecil merasakan kehidupan yang susah. Rumahnya di Jakarta sempit, hanya berukuran 4 kali 10 meter. Setelah lulus SMA, Lo Keng Hong tidak melanjutkan ke perkuliahan atau perguruan tinggi dikarenakan finansial yang tidak bagus. Pria yang lahir pada tanggal 20 Februari 1999 ini terpaksa harus bekerja di Overseas Express Bank sebagai pegawai administrasi. Jangan mendengar influencer dan jangan mendengar teman-teman kita, karena informasi yang bisa saja saham-saham yang dipokok itu perusahaan yang jelek dan mahal. Pada saat umur 20 tahun, Lo Keng Hong memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Universitas Nasional, mengambil jurusan sastra Inggris. Biaya masuk pada saat itu adalah Rp50.000 dan untuk biaya kuliah Rp10.000. Nominal tersebut sangatlah kecil pada zaman modern ini, namun pada zaman itu sangatlah besar. Lo Keng Hong harus membagi waktunya untuk bekerja dan belajar. Pada saat itu bisa dikatakan kondisi keuangannya tidak baik, namun tidak menyurutkan semangat dan keinginannya untuk merubah semuanya. Lo Keng Hong mulai memisahkan sebagian dari pendapatannya untuk investasi saham. Setelah 2 tahun kemudian, harga batu bara yang $50 jadi $100 dan harga saham itu naik menjadi 4.500 dan saya jualnya di harga 4.000 dan untung 4.000% dalam 2 tahun. Memulai untuk berinvestasi pada umur 30 tahun, tapi ternyata harus mengalami kejadian pahit, di mana Lo Keng Hong merugi. Saham pertamanya adalah PT Gajah Surya Multi Finance Tbk, dan dibeli pada tahun 1989. Lo Keng Hong terpaksa menjual sahamnya dengan harga rendah dikarenakan harga saham tersebut turun. Kemudian beliau mempelajari dan memahami arah pasar modal, termasuk dengan saham-saham emiten yang sangat menjanjikan. Selama 10 tahun, Lo Keng Hong bekerja di Overseas Express Bank. Ia tidak diberikan ke posisi yang lebih tinggi. Ada saham-saham saya yang boleh dipegang seumur hidup, syaratnya harus wonderful company. Kalau nggak wonderful company, seperti saya beli Mercy harga bajai, ketika si bajai. Akhirnya, Lo Keng Hong beralih ke Bank Ekonomi pada tahun 1990, dan setelah setahun bekerja, Lo Keng Hong diangkat menjadi kepala cabang tersebut. Dengan pendapatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, maka lebih banyak uang yang akan diinvestasikan dalam saham. Pada tahun 1996, Lo Keng Hong memutuskan untuk pensiun dan memilih fokus untuk berinvestasi saham. Lo Keng Hong terus belajar dan memperbanyak informasi mengenai saham dan industri pasar modal dalam dan luar negeri. Hasil yang didapatkan ternyata semakin baik dengan kenaikan aset, keuntungan, maupun kekayaan. Lo Keng Hong itu gigih dan sabar banget ya guys. Komentar. Sumber wikipedia.org, syailendra capital.com, dan pina.id.